Membangun usaha dalam jenis apapun itu selalu membutuhkan modal. Tapi sayangnya, mendapatkan modal tidaklah semudah itu. Beberapa dari kita justru memilih untuk meminjam ke bank dan ke orang-orang yang belum tentu mampu untuk kita bayar nantinya. Karena belum tentu usaha yang kita jalankan dari uang pinjaman tersebut akan berkembang dan bisa berhasil di masa depan. Maka dari itu, di sini saya sudah mengumpulkan 6 cara terbaik untuk mendapatkan modal untuk membangun usaha kamu, terutama bagi kamu yang ingin membangun usaha kecil-kecilan. Dengan kata lain, di sini saya akan menjabarkan 6 cara untuk mendapatkan modal yang paling sederhana yang bisa kamu pilih atau dapatkan dengan resiko yang seminimal mungkin. Karena memang orang seringkali tidak mau dan enggan untuk memulai sebuah bisnis jika mereka mendapatkan modal dari cara-cara yang tidak sehat dan meragukan. Kita langsung saja ke cara terbaik untuk mendapatkan modal untuk membangun usaha yang pertama, yaitu dengan menggunakan tabungan pribadi. Itulah pentingnya menabung dalam jenis pekerjaan apapun yang kamu miliki sebelumnya. Menabung adalah hal yang harus kamu lakukan. Tapi sering sekali orang berkata bahwa zaman modern ini kita tidak perlu menabung karena itu bukanlah cara yang baik untuk mendapatkan kekayaan. Tapi kamu akan merasakannya di sini saat kamu ingin memulai bisnis baru atau saat kamu sudah tidak memiliki pekerjaan kamu sebelumnya dan ingin mengembangkan sebuah usaha kecil untuk memulai bisnis baru kamu. Maka dari itu, tetaplah menabung apapun pekerjaan kamu saat ini, karena di masa depan kamu pasti akan membutuhkan tabungan tersebut untuk hal-hal yang perlu dalam hidup kamu, seperti untuk modal usaha seperti yang ada di sini. Jadi jika kamu ingin membangun sebuah usaha dari yang paling kecil misalnya, atau menengah pun tidak apa-apa, gunakanlah tabungan pribadi kamu, karena ini adalah jenis modal yang paling tidak berisiko yang bisa kamu terapkan. Tabungan pribadi berarti kamu bisa bereksplorasi lebih bebas, mengambil resiko yang lebih fleksibel dalam pengembangan bisnis kamu. Itu karena kamu mengambil modal dari uang yang tidak memiliki resiko saat kamu mencapai beberapa kegagalan di masa depan. Dan faktanya adalah setiap bisnis yang berhasil adalah bisnis yang berani untuk mengambil resiko yang diperhitungkan. Kemudian cara terbaik untuk mendapatkan modal yang kedua adalah pinjaman dari teman atau keluarga. Jika kamu ingin membangun sebuah bisnis baru, tapi uang atau modal yang kamu miliki tidak cukup, usahakan untuk tidak meminjam uang ke bank atau ke instansi-instansi yang memberikan bunga terlalu banyak. Tapi pinjamlah uang tersebut pada teman atau keluarga kamu yang memiliki rezeki lebih atau yang dekat dengan diri kamu. Itu akan membuat kamu terhindar dari bunga-bunga yang merepotkan dan harus kamu bayar setiap bulannya. Kamu bisa mulai dengan menseleksi beberapa keluarga yang dekat dengan kamu, kemudian meminta bantuan satu persatu kepada mereka. Jikapun mereka tidak ada yang menyanggupi untuk memberikan kamu modal, kamu bisa mengarah ke teman-teman atau sahabat-sahabat terdekat kamu. Saya yakin pasti ada salah satu dari semua orang yang dekat dengan kamu yang mau membantu dalam urusan modal tersebut. Dan uang yang kamu pinjam dari teman selalu lebih aman karena tidak memiliki bunga dan kamu memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk membayar hutang tersebut. Kemudian cara terbaik yang ketiga adalah menjual barang pribadi. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar, apakah menjual barang untuk dijadikan modal usaha adalah cara atau langkah yang tepat? Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, menjual barang pribadi atau aset pribadi sebenarnya adalah langkah yang tepat untuk membangun sebuah usaha.
Tapi tentu saja ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah barang tersebut tidak terlalu kamu butuhkan. Misalnya seperti kamu memiliki 2 smartphone dan kamu tidak membutuhkan yang satunya karena semua pekerjaan dan aktivitas kamu sehari-hari sudah cukup dengan 1 smartphone. Maka jualah smartphone itu untuk menjadi modal usaha kamu. Itu tidak masalah. Terkait keuntungan, ada 2 keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan menjual barang pribadi untuk kamu jadikan modal. Yang pertama adalah resiko minim karena kamu tidak berhutang. Dengan kata lain, kamu benar-benar membangun usaha kamu dari uang kamu sendiri, yang berarti kamu tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang, yang membuat kamu memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam mengelola usaha kamu di masa depan. Tidak adanya hutang juga berarti tidak adanya tekanan yang merugikan. Kemudian kelebihan yang kedua yang bisa kamu dapatkan adalah menjual barang pribadi untuk dijadikan modal usaha, berarti kamu menunjukkan komitmen yang sangat tinggi terhadap bisnis yang ingin kamu jalankan. Itu berarti kamu memiliki peluang untuk sukses dalam bidang bisnis tersebut karena kamu berkomitmen dengan menjual barang berharga yang kamu miliki, yang berarti kamu akan benar-benar menghargai, memperhitungkan, dan merawat bisnis yang akan kamu bangun dengan modal yang kamu dapatkan ini. Tapi sayangnya ada juga kekurangan yang bisa kamu dapatkan jika kamu bermodal dengan menjual barang pribadi. Yang pertama adalah karena barang pribadi kamu tentu saja tidak memiliki harga yang tidak terbatas, harganya pasti ada batasannya karena kamu menjual barang, yang berarti modal yang kamu dapatkan dari hasil menjual barang juga akan terbatas. Kemudian yang kedua, kamu akan kehilangan aset pribadi yang bisa saja menjadi atau berharga lebih mahal di masa depan. Misalnya, kamu mencoba untuk menjual emas yang kamu miliki saat ini untuk kamu jadikan modal usaha. Pastinya dengan menjual emas tersebut, kamu akan kehilangan aset pribadi, yang mana emas pasti dan selalu meningkat nilai dan harganya di masa depan. Tapi tetap, apapun risiko dan kelebihan yang dimiliki dari menjual barang pribadi untuk dijadikan modal usaha, ini adalah tetap menjadi jalan yang cukup baik atau langkah yang cukup baik untuk kamu terapkan. Kecuali barang tersebut adalah barang yang bernilai investasi tinggi, seperti tanah dan sebagainya. Kemudian cara terbaik untuk mendapatkan modal untuk membangun bisnis yang keempat adalah kurangi biaya awal dengan barang yang sudah ada. Seringkali kita yang ingin membangun bisnis baru, ingin membeli semua dari keperluan yang kita butuhkan agar terlihat baru semua seperti itu. Tapi sayangnya itu akan membuat kita boros dalam pengeluaran modal kita. Maka dari itu cobalah untuk menggunakan alat-alat yang sudah kamu miliki jika ada dan tidak perlu kamu beli. Misalnya, saat kamu ingin membangun sebuah usaha makanan, pastinya tidak semua dari alat-alat yang kamu butuhkan harus kamu beli. Misalnya penggorengan, piring, sendok, garpu, dan alat-alat dapur lainnya biasanya sudah ada dan tersedia di dapur kita yang tidak seharusnya kita beli karena hanya akan menumpuk pengeluaran kita dalam modal yang kita miliki. Kemudian, cara terbaik untuk mendapatkan modal usaha yang kelima adalah dengan mencari program bantuan pemerintah. Ada banyak sekali program yang diberikan oleh pemerintah terhadap kita yang ingin membangun sebuah bisnis baru dalam hidup kita. Ada 3 contoh yang bisa saya bagikan di sini. Yang pertama itu adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Yang kedua adalah bantuan untuk usaha mikro. Dan yang ketiga adalah pembiayaan ultra mikro atau disingkat UMI.
Kamu bisa searching di Google atau mencari cara di YouTube untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan ini. Yang jelas, dengan bantuan pemerintah ini, kita pasti memiliki kemudahan untuk mendapatkan modal usaha yang minim resiko sehingga kita bisa lebih tenang dalam mengelola bisnis baru yang kita miliki. Kemudian, cara terbaik untuk mendapatkan modal untuk membangun usaha kecil yang terakhir atau yang keenam adalah mengajak teman untuk berbisnis dan berbagi modal. Jika kamu merasa bahwa kamu tidak sanggup nih untuk membiayai bisnis baru yang kamu ingin kembangin atau kamu bangun, kamu bisa mengajak salah seorang teman dekat yang kamu miliki untuk bekerja bersama dan berbagi modal, sehingga modal yang akan kamu miliki menjadi berpeluang lebih banyak daripada modal yang hanya kamu sendiri yang keluarkan. Memang membangun bisnis dengan orang lain tidak pernah bisa semulus itu. Pasti ada masalah-masalah di masa depan yang bisa kamu temui. Tapi jika kamu mendapatkan partner yang tepat atau mitra yang benar-benar cocok dengan diri kamu, kamu akan memiliki peluang yang cukup besar untuk berhasil dalam bisnis yang ingin kamu bangun. Itu karena kamu akan sering berdiskusi dan menghadapi masalah bersama. Jadi akan sering muncul proses bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang di masa depan. Akan tetapi, jika kamu dan partner kamu tidak cocok, kamu akan berselisih terus-menerus sampai kamu benar-benar paham dan merasa bahwa kamu lebih cocok untuk berbisnis secara mandiri. Akan tetapi, untuk modal awal sebuah bisnis, mengajak teman dan berbagi modal adalah sebuah langkah yang patut untuk kamu coba. Dan jujur saja, saya pernah mencoba langkah ini. Saya berbagi modal bersama 3 teman saya yang pada akhirnya memang tidak berhasil karena tidak semua orang memang memiliki jiwa bisnis atau mental seorang pebisnis yang pada akhirnya membuat bisnis tersebut harus kami hentikan. Apalagi seorang teman harus bekerja ke luar daerah karena lebih menghasilkan. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya yakin video ini akan sangat bermanfaat bagi kamu yang ingin membangun sebuah usaha. Karena memang berbisnis adalah cara yang cukup cepat untuk mendapatkan uang yang banyak, sehingga kita akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Apalagi berbisnis akan mengajarkan kita bagaimana untuk mengelola uang dengan lebih baik. Karena dalam berbisnis kita selalu dihadapkan pada proses pengelolaan keuangan, pemasukan, dan bagaimana kita mengeluarkan uang yang sudah kita dapatkan dari usaha yang kita miliki tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ada saran video yang memang kamu ingin tahu atau sebuah informasi yang kamu ingin ketahui tentang keuangan, kamu bisa berkomentar di bawah. Kalau saya memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut atau untuk membuat video baru tentang apa yang kamu ingin ketahui tersebut, insya Allah saya akan membuatkan video untuk kamu. Karena memang video yang saya buat ini bersumber dari pertanyaan subscriber saya. Sekian dulu dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.